Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Tiawati. Saya dari kelas 7C, NPM 07 Kali ini saya akan mencoba edukasi atau konseling tentang hubungan KB hormonal dengan usia menopause. Nah, sebelum kita masuk tentang adakah sih hubungan tentang KB hormonal dengan usia, bagaimana yang diinginkan. Nah, KB itu sendiri telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKB. Menopause, kita harus tahu dulu tuh tentang apa sih itu KB atau alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi itu adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan atau mendidik anak sebagai. Oke, di sini kita masuk dalam pembahasan kita, yaitu tentang kontrasepsi hormonal. Apa sih kontrasepsi hormonal itu? Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Tersedia dalam 3 jenis, yaitu pil KB, suntik KB, dan susuk. Mungkin semua udah tahu salah satu susuk yang dimaksud ini yaitu kontrasepsi implan yang dipasang di bawah kulit. Nah, di sini kita harus tahu manfaat KB itu sendiri. Nah, manfaat KB terbagi 3, yaitu manfaat KB bagi ibu, salah satunya perbaikan kesehatan, peningkatan kesehatan, waktu yang cukup untuk mengasuh anak, waktu yang cukup untuk istirahat, menikmati waktu luang, dapat melakukan kegiatan lain. Selain itu, manfaat bagi anak yaitu dapat tumbuh dengan wajar dan sehat, memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup, perencanaan kesempatan pendidikan, dapat melakukan kegiatan lain. Selain itu, manfaat bagi anak yaitu dapat tumbuh dengan wajar dan sehat, memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup, perencanaan kesempatan pendidikan. Sini sedangkan manfaat bagi keluarga adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, harmonisasi keluarga lebih terjaga. Nah, selanjutnya kita masuk tentang usia menopause. Menopause itu apa sih? Nah, menopause adalah berhentinya haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir setelah mendapat amenorrea kurang lebih 1 tahun pada usia 40-60 tahun. Nah, pada faktor kontrasepsi dapat mempengaruhi terjadinya menopause, di mana pada ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal akan mengalami kelambatan menopause dibandingkan dengan ibu yang menggunakan kontrasepsi non hormonal. Nah, berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan tabulasi silang, presentasi ibu yang menggunakan kontrasepsi non hormonal lebih banyak mengalami usia menopause cepat ya, sebanyak 75,86%. Nah, dibandingkan pada ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lebih banyak mengalami usia menopause lambat sebanyak 68,75%. Nah, menurut IDA AC 2010 bahwa kontrasepsi hormonal yang mengandung progesteron dan estrogen memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofise melalui hipotalamus sehingga terjadinya hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Nah, hal ini bisa terjadi juga karena cara kerja kontrasepsi yang menekan fungsi indung telur sehingga tidak memproduksi sel telur. Nah, jika sel telur tidak diproduksi maka tidak akan terjadi pengurangan sel telur sehingga siklus menstruasi masih bisa terus berjalan sampai sel telur tersebut habis atau menopause. Nah, sehingga pada wanita yang menggunakan alat kontrasepsi ini atau alat kontrasepsi hormonal ini akan lebih lama atau lebih tua memasuki usia menopause. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya menopause lambat pada ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal bagi petugas kesehatan adalah dengan memberikan penyuluhan atau konseling KB. Nah, tentang cara penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.
masing-masing. Nah, sehingga hal ini dapat kita simpulkan ya, setelah kita mengetahui apakah sih hubungannya, memang ternyata dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan usia menopause, yaitu lebih lambat ke menopause. Sebaiknya dalam menghadapi masa menopause diperlukan kesiapan diri, pemahaman ibu tentang menopause dan gejala-gejala yang timbul pada masa menopause. Nah, seperti itu. Oke, dan akhirnya selesai juga. Jadi kita bisa tahu tentang alat kontrasepsi hormonal itu memang ada hubungannya dengan usia menopause, yaitu bisa memperlambat usia menopause. Selanjutnya, Bunda, kita masuk dalam mengupas tentang mitos-mitos yang terjadi pada pemakaian kontrasepsi. Salah satunya kayak pil KB. Pil KB mitosnya itu bikin gemuk, sedangkan faktanya kalau dijalani pola hidup sehat dan tidak merokok, kontrol ke dokter rutin, bobot gak akan naik kok, Bunda. Ya, selain itu tentang IUD, mitosnya itu katanya spiral atau IUD itu bisa pindah atau geser. Nah, faktanya asal rutin kita kontrol ke dokter atau ke bidan tentang lokasi IUD di rahim, bisa kita cek dan kita bisa tahu. Sedangkan pada pil KB yang gampang, katanya pil KB itu gampang marah-marah atau gampang nambah nafsu makan. Nah, itu mitos ya, mitos. Sedangkan itu mitos ya, faktanya gitu, itu hanya sugesti, tidak ada hubungannya pemakaian KB dengan amarah atau nafsu makan. Nah, untuk mitos penggunaan kondom, katanya tidak dibutuhkan bagi wanita lebih dari usia 35 tahun. Nah, itu mitos. Faktanya selama belum menopause atau berhentinya menstruasi atau tidak subur, masih ada peluang hamil, dan kontrasepsi itu bisa kita gunakan atau kita perlukan ya. Ternyata memang banyak ya tentang mitos atau fakta ya memang tentang kontrasepsi. Nah, salah satunya tentang KB suntik atau hormonal, katanya bikin jerawatan. Nah, itu mitos. Faktanya jerawatan karena ketidakseimbangan hormon yang bisa terjadi karena nggak teratur pakai KB hormonal. Nah, itu sedangkan kan yang suka ada kadang suntik kadang enggak, tidak. Oke, yang terakhir tentang IUD, katanya mitosnya itu IUD bikin rahim kering atau mengganggu kesuburan. Nah, itu tuh mitos ya, mitos ibunda-bunda. Sedangkan faktanya IUD alat kontrasepsi mekanik dan gak mengganggu siklus haid atau risiko gangguan kesuburan terjadi saat wanita yang pakai IUD juga mengalami ISM atau infeksi seksual menular. Nah, selain itu katanya pakai IUD itu bisa menancap di kepala bayi kalau ada yang kegagalan. Nah, bukan menancap ya faktanya itu, tapi menempel di kepala bayi karena ikut keluar bersama bayi pada saat persalinan. Nah, itu ya bunda-bunda atau teman-teman tentang alat kontrasepsi hormonal yang bisa saya jelaskan dalam memenuhi tugas intervensi Cashpro, tugas mata kuliah saya. Akhir kata, terima kasih. Oke, alhamdulillah selesai tentang edukasi atau konseling alat kontrasepsi hormonal yang berhubungan dengan usia menopause. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa menonton konten video aku selanjutnya tentang kesehatan ya, karena saya di sini sebagai mahasiswa kebidanan D4 sarjana terapan memenuhi tugas mata kuliah intervensi Cashpro. Selain itu, tetap tontonin video-video saya berikutnya tentang kesehatan yang saya mengalami atau saya dapatkan ilmu-ilmu baik dalam kuliah atau pekerjaan saya sebagai bidan.